Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurdiana Faizia dengan NIM 23080310240. Saya dari Prodi Administrasi Keuangan Angkatan 23. Nah, hari ini saya akan membahas tentang akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan pada bank syariah. Nah, topik ini penting karena kedua dana ini adalah bentuk tanggung jawab sosial bank syariah yang harus dikelola secara amanah dan transparan. Definisi dari dana zakat sendiri, zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh muzaki kepada pihak yang berhak selama syarat nisab dan haulnya terpenuhi. Nah, dalam konteks bank syariah, zakat ini bukan hanya dana dari masyarakat, tapi juga termasuk zakat yang dikeluarkan oleh entitas bank itu sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi, dana zakat ini tidak boleh digunakan untuk menutup kerugian, tidak boleh dialihkan untuk kepentingan operasional bank, dan penyalurannya harus sesuai 8 golongan asnaf yang sudah ditentukan syariah. Selanjutnya ada asnaf penerima zakat, di mana slide ini ditambahkan 8 golongan penerima zakat. Biasanya kita sudah familiar dengan fakir miskin dan amil, tapi ada juga kategori seperti garimin, yaitu orang yang terlilit hutang, fisabilillah, yaitu penerima untuk kepentingan dakwah atau perjuangan di jalan Allah, dan ibnu sabil, yaitu musafir yang dalam kesulitan. Nah, intinya bank syariah ini tidak bisa menyalurkan zakat sembarangan. Ada aturan syariah yang ketat mengenai siapa yang berhak menerima. Selanjutnya ada akuntansi dana zakat, pengumpulan dan penyaluran. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa zakat ini memiliki dua aktivitas utama. Yang pertama ada penghimpunan dan yang kedua ada penyaluran. Saat dana zakat ini diterima, bank mencatatnya sebagai dana zakat yang harus disalurkan, bukan pendapatan bank. Dan ketika disalurkan ke mustahik, barulah saldo dana zakat ini berkurang. Karena sifatnya amanah, pencatatannya ini harus terpisah dari transaksi bank yang lain. Selanjutnya ada jurnal akuntansi dana zakat. Nah, di slide ini ditampilkan jurnalnya. Jadi tidak perlu kita baca satu-satu, tapi intinya saat dana zakat ini diterima, dicatat sebagai dana zakat, dan ketika zakat ini disalurkan, dana zakat berkurang dan kas ini keluar. Tidak ada unsur keuntungan untuk bank, jadi tidak ada pendapatan dari zakat. Semua murni dari amanah. Selanjutnya ada laporan dana zakat. Nah, di slide ini terlihat bentuk laporan sumber dana penggunaan dana zakat, di mana laporan ini memperlihatkan dari mana zakat ini berasal, berapa yang terkumpul dalam periode tertentu, dan berapa yang sudah disalurkan. Nah, transparansi ini penting agar masyarakat dan regulator bisa melihat sejauh mana bank ini menyalurkan zakat sesuai dengan aturan. Nah, selanjutnya ada pengungkapan dana zakat, di mana di slide ini disebutkan informasi apa saja yang wajib diungkapkan. Biasanya yang paling penting yaitu sumber dana zakat, yaitu dari mana zakat ini berasal, internal ataupun eksternal. Nah, kebijakan penyalurannya itu seperti kriteria mustahik dan proposal penyalurannya, apakah ke pihak berelasi atau pihak ketiga. Nah, pengungkapan ini wajib agar bank ini tidak disalahgunakan untuk menyalurkan zakat kepada pihak yang tidak berhak. Nah, selanjutnya ada definisi dana kebajikan. Sekarang kita masuk ke dana kebajikan, di mana dana kebajikan ini berbeda dari zakat. Jadi dana ini sifatnya sukarela dan sumbernya lebih banyak, mulai dari infak, sedekah, denda, pendapatan yang non halal, sampai dengan hibah. Nah, dana kebajikan ini digunakan untuk berkegiatan sosial, bukan hanya asnaf zakat. Nah, bank ini cukup fleksibel dalam penggunaannya, namun harus transparan. Selanjutnya ada akuntansi dana kebajikan. Nah, di slide ini ditampilkan contoh kasus saldo awal dan transaksi dana kebajikan. Konsepnya itu hampir sama seperti dana zakat. Dana ini bukan milik bank tetapi amanah. Jadi ketika dana ini diterima, ini dicatat sebagai dana kebajikan, dan ketika dana ini disalurkan, saldonya berkurang, dan jika ada dana yang non halal,
bank ini wajib menyalurkannya untuk kepentingan sosial, bukan untuk keuntungan. Selanjutnya ada jurnal dana kebajikan. Nah, slide ini memperlihatkan jurnal transaksi dana kebajikan yang tidak jauh berbeda pencatatannya. Memisahkan dana sosial ini dari aktivitas komersial bank. Jadi bank ini tidak boleh mengakui dana ini sebagai pendapatan. Selanjutnya ada laporan dana kebajikan. Nah, di slide ini terlihat laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Tujuannya agar semua transaksi ini tercatat beberapa dana masuk dan kepada siapa disalurkan. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas karena salah satu prinsip bank syariah ini adalah amanah terhadap dana publik. Selanjutnya ada pengungkapan dana kebajikan. Nah, ini dijelaskan hal apa saja yang harus diungkapkan, termasuk sumber dana kebajikannya, alasan adanya dana non halal, dan kemana dana ini disalurkan. Sama seperti dana zakat, pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank ini tidak menggunakan dana kebajikan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Nah, kesimpulannya, baik dana zakat maupun dana kebajikan ini adalah bagian penting dari peran sosial bank syariah, dan keduanya ini tidak boleh bercampur dengan pendapatan bank dan harus dicatat secara transparan dengan standar PSAK 101. Selain itu, berfungsi sebagai instrumen ibadah, pencatatannya yang benar juga menunjukkan komitmen bank terhadap prinsip syariah. Baik. Terima kasih atas perhatian dan dari teman-teman sekalian. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.